Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam peserta Latsar CPNS gelombang 3, angkatan 8, golongan 3. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang podcast tentang core value ASN, yaitu kompeten. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kompeten, maka kaitannya erat sekali dengan bagaimana pengembangan kompetensi kita sebagai ASN. Kenapa sih kita perlu mengembangkan kompetensi sebagai ASN? Hal ini dikarenakan berawal dari dunia yang serba tidak menentu. Jadi ada istilahnya VUCA world. Nah, jadi VUCA world itu harus kita atasi dengan pengembangan kompetensi. Salah satunya adalah bagaimana kita memiliki visi, memiliki kejelasan, memiliki tujuan, dan bagaimana kita memiliki pandangan ke depan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mengenal core value kompeten ini melalui diskusi pada malam ini. Baik, yang pertama saya ingin Saudari Aulia memaparkan pandangannya tentang core value kompeten. Silahkan Aulia. Baik, terima kasih banyak Ibu Nur Syamanaguna atas kesempatannya. Jadi mengenai core values berakhlak, yaitu salah satunya kompeten, kita harus ketahui kompeten itu apa. Jadi kompeten itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengembangkan diri dan juga mengembangkan kapabilitasnya. Artinya setiap orang itu tetap harus selalu mengembangkan sesuai dengan perkembangan zaman di masa seperti ini, seperti itu. Kemudian apa bedanya dengan kompetensi? Nah, kompetensi itu merupakan perpaduan antara aspek pengetahuan, sikap, keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Nah, kompetensi ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam jabatan kita sebagai ASN nantinya. Karena dengan adanya kompetensi ini bisa mewujudkan profesionalitas dan juga jiwa kompetitif sebagai pegawai negeri sipil nantinya. Nah, untuk aspek kompetensi itu ada 3 yang harus dimiliki oleh seorang ASN, yaitu kompetensi manajerial, kemudian kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Nah, kompetensi teknis itu berkaitan dengan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diukur berdasarkan bidang teknis jabatannya. Sementara untuk aspek kompetensi manajerial adalah aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang diukur berdasarkan bagaimana mengelola organisasi. Sementara aspek yang terakhir yaitu kompetensi sosial kultural adalah aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diukur bagaimana caranya nanti untuk berinteraksi dengan masyarakat. Jadi itu 3 aspek kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang ASN. Seperti itu, Ibu Ana. Ya, betul sekali. Jadi ada tadi 3 aspek kompetensi ya, kompetensi teknik, manajerial, dan sosiokultural. Nah, saya rasa itu sejalan dengan bagaimana sih tujuan pembangunan ASN kita saat ini. Karena saat ini kan kita sudah berada di bagian keempat ya, tahapan keempat. Kalau tahapan pertama ada good governance, kemudian yang kedua ada reformasi birokrasi, kemudian yang ketiga ada sistem merit, dan yang terakhir kita sudah berada pada bagaimana menciptakan birokrasi berkelas dunia. Nah, cara menciptakan birokrasi berkelas dunia ini adalah salah satunya dengan Smart ASN. Smart di sini bukan hanya cerdas saja, tapi ada beberapa keterampilan atau karakteristik yang perlu dipatuhi. Seperti misalnya kita harus tahu IT, kita harus tahu hospitality, entrepreneurship, nasionalisme, profesionalisme, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya ingin tahu nih dari Ibu Ramlah. Coba Bu Ramlah kemukakan pandangannya tentang tentang kompeten sebagai core value ASN berakhlak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Ana atas kesempatannya. Nah, ini kembali ya ke pengembangan kompetensi. Ini penting, seperti Bu Ana sebutkan tadi, tentunya untuk menuju pemerintahan berkelas dunia atau world class government. Nah, pengembangan kompetensi pegawai ini dapat dilakukan melalui 2 kegiatan. Nah, yang pertama, pendidikan seperti pemberian tugas belajar, kemudian yang kedua adalah melalui pelatihan,
seperti pelatihan klasikal, pelatihan, seminar, kemudian kursus, workshop, bimbingan teknis, dan atau penataran. Dan pelatihan non-klasikal seperti bimbingan di tempat kerja atau coaching dan mentoring di tempat kerja, pelatihan jarak jauh atau e-learning, magang, dan pertukaran pegawai. Nah, penyelenggaraan pengembangan kompetensi akan sangat baik bila dilakukan secara terintegrasi. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang terintegrasi adalah penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang sudah tersistem, yang mengalami pembaharuan, sehingga menciptakan suatu kesatuan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang utuh dan akan menciptakan keserasian fungsi yang baik di antara elemen yang terlibat dalam birokrasi pemerintah. Nah, dengan penyelenggaraan pengembangan kompetensi secara terintegrasi akan menciptakan pelaksanaan pengembangan kompetensi yang baik tentunya, cepat dan tepat sasaran. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, setiap PNS berhak mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran. Nah, instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang dituangkan ke dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi. Perencanaan pengembangan kompetensi ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalitas ASN dengan mempertimbangkan kebutuhan individu pegawai dan kebutuhan umum organisasi atau instansi dengan sistem perencanaan yang rasional, holistik atau terintegrasi, terarah, efektif, dan efisien. Nah, itu tadi, Bu Ana, menurut saya terkait pengembangan kompetensi bagi seorang ASN. Ya, betul sekali, Bu. Jadi kita sebagai ASN, dosen terutama ya, peningkatan kompetensi kita bisa melalui pendidikan ataupun melalui penelitian. Nah, Ya. baik. Kalau kita sebagai dosen ASN nih, apa saja sih perilaku-perilaku atau pedoman perilaku kompeten yang bisa kita lakukan dalam institusi kerja kita? Saya ingin mau dengar pendapat Pak Rafid atau Pak Rafli. Silahkan. Oke, terima kasih banyak Bu Nursyam Anabina. Iya. Bicara tentang perilaku kompeten, di sini saya hanya akan menjabarkan dua perilaku. Yang pertama itu berkinerja dan berakhlak. Terus yang kedua itu learn sama relearn. Terus kita berbicara kinerja dan berakhlak. Dalam kegiatan relevasi kode etik profesi, ASN dengan kinerja ASN itu dapat diperhatikan dari latar belakangnya, yaitu disusunnya satu core value dari Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu berakhlak. Ini termuat dalam surat edaran Menteri PAN-RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding ASN. Di mana dalam surat itu dia menyebutkan bahwa dijelaskan bahwa untuk penguatan budaya kinerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, seperti yang disebutkan tadi, dan serta untuk melaksanakan pasal 4 tentang nilai dasar dan pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN ini. Makanya ini dari tujuan dasarnya ya. Terus berbicara tentang perilaku yang kedua itu learn. Di sini learn saya artikan dimaksudkan itu bahwa sejak dini atau sejak keberadaan kita di dunia ini, kita dituntut untuk terus belajar sepanjang hayat. Jadi ada pepatah yang mengatakan itu belajarlah sampai kalian lahir, seperti itu mungkin ya. Terus yang kedua itu unlearn. Jadi di sini diperlukan proses menyesuaikan atau meninggalkan pengetahuan. Jadi ada beberapa pengetahuan yang ditinggalkan untuk pengisian yang baru. Terus yang terakhir itu belajar kembali atau relearn. Proses membuka diri dalam perspektif baru ini dengan pengetahuan dan keahlian baru. Saya mengutip salah satu perkataan dari seorang pakar, yaitu Alvin Toffler, mengatakan bahwa buta huruf di abad ke-21 itu bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi mereka yang tidak bisa belajar, tidak bisa melupakan, dan belajar kembali. Mungkin itu saja.
Siapa tahu teman-teman ada yang bisa lanjutkan. Ya. Ada yang bisa lanjut. Betul sekali Pak Rafli. Jadi kita dituntut untuk memiliki pemikiran yang terbuka untuk belajar sepanjang hayat ya. Baik, saya ingin mendengar tanggapan dari Pak Raffi tentang pedoman perilaku kompeten itu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Nursam. Jadi tadi udah dipaparkan sama Pak Rafli juga tentang perilaku kompeten tadi, ada berakhlak, learn, unlearn, sama relearn. Mungkin saya bakal dua yang terakhir kali ya. Ini berhubungan sekali sama kita, profesi kita sebagai dosen, yaitu meningkatkan kompetensi diri. Yang pertama, jadi kita ini kan sebenarnya semakin beriring dan berjalannya waktu, itu tantangan kita semakin banyak. Jadi mau tidak mau kita harus mengembangkan kompetensi juga yang kita punya, apalagi dosen ya. Dosen itu harus update dengan perkembangan zaman. Misalnya gini ya, ambil contoh gini. Dulu mungkin komputer itu yang bisa komputer, yang tahu ngetik atau mengoperasikan Excel misalnya dan Word itu mungkin cuma ilmu komputer saja. Cuman di zaman yang sekarang itu semua prodi, semua program studi itu wajib sepertinya. Bahkan bukan cuma teknik saja, di sosial misalnya, hukum dan sebagainya, mereka harus tahu mengoperasikan komputer ya, apalagi karena sekarang kita mengetiknya nggak ada yang tulis tangan, kita nggak ada yang tulis tangan lagi ya, kita rata-rata mengetik dan itu semua di komputer. Jadi kita harus bisa mengembangkan kompetensi diri. Nah, sama seperti yang tadi sempat kita diskusikan bersama-sama di antara siswa kita. Jadi kita dosen ini ada tingkatan akademik kita yang terakhir. Maksudnya untuk yang pendidikan ya, pendidikan akademik kita itu ada doktoral. Jadi semakin banyak doktoral di dalam suatu kampus, itu akan semakin tinggi akreditasi dari kampus itu. Salah satu penilaian dari akreditasi kampus. Jadi kita kalau mau jadi doktoral ya mau nggak mau kita harus meningkatkan kompetensi diri kita, karena ketika kita jadi doktoral kita udah mempunyai ilmu baru dan kemungkinan itu akan menjadi ilmu kita yang kita bawa terus untuk jadi tingkatan akhirnya nanti adalah profesor gitu. Terus yang kedua itu, yang terakhir itu adalah membantu orang lain dalam belajar. Ini penting banget. Jadi ketika saya selalu berpikir bahwa ketika saya konsulbar itu sama seperti ketika saya merantau dari Papua ke Makassar. Jadi mungkin orang-orang mengira bahwa orang-orang Papua itu akademiknya rendah gitu ya. Jadi ketika saya masuk ke kota, banyak yang menganggap pesimistis dengan background saya dengan ini Papua ya. Cuman ketika dalam lingkungan kita tidak bisa mengangkat satu sama lain, lingkungan kita tuh tidak akan menjadi baik. Jadi kalau kita baik tapi lingkungan sekitar kita nggak baik, itu sama saja kita tidak akan meningkatkan lingkungan kita. Jadi tidak bisa mengembangkan satu dengan lainnya. Namun ketika kita dapat mengembangkan satu dengan lainnya, maka lingkungan kita itu akan semakin baik lagi. Jadi saya teringat pada tugas individu saya. Jadi saya role model saya pada kompeten ini adalah salah satu dokter di Fakultas Teknik. Jadi ketika dia dokter itu di Fakultas Teknik kita punya dokter yang memang home base di teknik itu cuma 2 ya. Jadi bagaimana tapi ininya teman-teman doktoral ini mereka membantu para master ini untuk mencari peluang-peluang untuk bisa doktoral bersama. Karena apa? Karena ketika mereka cuma doktoral 2 ya teknik nggak bakal maju gitu ya. Prodi kita nggak bakal maju. Jadi ketika semuanya doktoral itu akan mengajukan lingkungan kita masing-masing. Begitu mungkin Bu Nursam. Ya, satu penjelasan yang sangat membuka wawasan ya Pak, terkait dengan bagaimana sih kapasitas kita sebagai dosen di institusi. Bagaimana kita harus mengembangkan kompetensi kita agar bisa menyelesaikan masalah-masalah isu dalam negeri maupun luar negeri. Baik, saya rasa diskusi yang cukup menarik dan banyak ilmu yang kita peroleh. Salah satunya adalah sebagai ASN kita harus terus mengasah keterampilan kita agar bisa mengatasi masalah VUCA misalnya. Kemudian ada beberapa keterampilan yang perlu kita asah seperti misalnya creative thinking, problem solving skills, kemudian ada innovative thinking, bagaimana kita berpikir secara inovatif dalam menyelesaikan masalah-masalah strategis yang terjadi di lingkungan kita. Baik, terima kasih untuk diskusi podcast malam ini terkait dengan salah satu core value ASN berakhlak, kompeten.
Jadi semoga ilmu yang kita peroleh malam ini itu bermanfaat dan semoga di diskusi ke depannya kita dapat memperluas wawasan yang lebih lagi. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.